sudah sampai pada surah Saba, yaitu surah yang ke-34. Kita akan hafalkan dari ayat 15 sampai dengan 22. Surat 34 ayat 15 sampai 22. Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana li sab'a fi masakinihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 15, lisaba'in boleh dibaca lisaba'a, boleh juga dibaca lisaba'. Jadi hamzahnya boleh di fathah, boleh juga disukun. Fi maskanihim boleh dibaca fi masakinihim. Ini bedanya mufrad sama jama'. Kemudian ayat 16, zawatai uklin boleh dibaca ukuli, kafnya di dhammah, lamnya kasrah satu aja, ukuli khamtin. Ayat 17, wahal nujazi illal kafura boleh dibaca wahal yujaza illal kafuru. Terjemahnya berubah tetapi tafsirnya enggak berubah. Kemudian ayat 19, Rabbana ba'id boleh dibaca Rabbuna ba'ada. Jadi kalau ba'nya di dhammah Rabbuna,
maka ba'id yang itu merupakan fi'il amr diubah menjadi ba'ada yang itu merupakan fi'il madhi. Ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Saba ayat 15, laqad sungguh-sungguh kana ada li Saba'a bagi kota Saba fi masakinihim pada tempat tinggal tempat mereka. Ada apa? Ada ayatun, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jannatani, ada dua kebun, an yaminin, dari samping kanan, kanan dari lembah Saba, washimal, dan samping kiri dari lembah Saba. Kulu, makanlah, mir rizki rabbikum, dari rizkinya Rabb kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Rabb kalian. Baldatun, satu kota, thayyibatun, yang bagus, yang berkah, wa rabbun ghafur, dan pemelihara yang maha pengampun. Ayat ini cerita tentang negara Saba. Saba ini adalah satu tempat di Yaman yang disebut sekarang dengan nama Ma'rib. Ada seorang ulama, Abu Sulaiman Al-Ma'ribi, nah, itu beliau tinggalnya di sini, di Ma'rib, di Saba. Saba ini dulunya adalah tempat yang sangat-sangat berkah. Ada kebun-kebun yang tanamannya sangat berkah. Untuk memanen buah-buahan tidak perlu kita panjat pohon, tidak perlu seseorang mengerahkan tenaga. Itulah yang dimaksud ayatun, ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pepohonan yang sangat banyak buahnya dan tidak perlu lelah untuk memanennya. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, kalau ada seorang perempuan ingin mendapatkan buah-buahan dari pohon ini, dia cukup membawa miktal. Miktal itu adalah wadah buah, cukup ditaruh di atas kepala begini. Ditaruh di atas kepala, kemudian dia berjalan saja dalam kebun tadi, keluar dari kebun, itu miktal yang ada di atas kepalanya sudah penuh dengan buah-buahan. Tidak perlu tangannya memetik kemudian dimasukkan, nggak perlu. Cukup ditaruh di atas kepala, dia berjalan saja dari pintu masuk kebun, kemudian sampai keluar dari pintu keluar kebun, itu isi sudah penuh dengan buah-buahan. Nah, ini adalah satu ayatun, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pohon yang mudahnya dipanen seperti itu, sehingga tidak perlu kita gunakan tenaga untuk memanennya. Allah sudah berpesan kepada mereka, kulu mir rizki rabbikum, makanlah rizki dari Allah, syukurlah. Karena syukur itu bersifat melanggengkan nikmat. Nikmat kalau disyukuri, maka nikmatnya tidak akan hilang. Sebagaimana perkataan para ulama, man syakaran ni'mah faqad qayyadaha. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, berarti dia sudah mengikat nikmat tadi, nggak akan lepas, nggak akan pergi kemana-mana. Tetapi kalau syukur tidak dilakukan, nikmat tidak disyukuri, maka menyebabkan nikmatnya bisa lepas, dipindahkan oleh Allah kepada orang lain yang mau bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Surat apa? Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan, sungguh jika kalian syukur, sungguh betul-betul kami akan tambah nikmat kepada kalian. Jadi kunci supaya nikmat tambah gimana? Syukur. Hanya saja sebagian orang tidak paham apa maksudnya syukur. Indonesia merdeka disyukuri dengan lomba makan kerupuk, lomba macam-macam. Itu bukan syukur, itu mainan kalau begitu. Yang dimaksud syukur itu adalah kita beramal soleh. Apa dalilnya bahwasanya syukur itu beramal soleh? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, makanlah dari
barang-barang yang baik, yang halal, dan beramal solehlah. Nah, para ulama mengatakan ini maksudnya adalah syukur. Makanlah, syukurlah. Syukurnya bagaimana? Amal soleh. Maka amal soleh itu merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh itu bagaimana? Amal soleh itu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangan Allah. Itu namanya amal soleh. Rasulullah pernah sholat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya, ditegur oleh istrinya. Demikian juga ditegur oleh Mughirah dan yang lain-lain. Ya Rasulullah, kenapa harus sedahsyat ini sholat tahajud? Bukankah sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah? Beliau mengatakan, apakah tidak sebaiknya saya menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi bersyukur itu dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Itu namanya syukur, bukan dengan makan-makan dan sebagainya. Kemudian Allah mengatakan fa'aradu, maka mereka berpaling. Fa'arsalna, maka kami kirim alaihim kepada mereka saila, banjir, al-arim, dari lembah Arim, nama satu tempat. Wa baddalnahum, dan kami gantikan kepada mereka bijannataihim, dengan kebun mereka tadi, dua kebun mereka tadi diganti apa? Jannataini, dua kebun yang lain. Dzawatai, yang memiliki ukulin, buah-buahan, khamtin, yang pahit, nggak bisa dimakan, pahit. Wa aslin, dan pohon asal, ini nama pohon. Wa syai'in, dan sedikit, min sidrin, dari pohon bidara, qalilin, yang sedikit. Maksudnya mereka berpaling dari mensyukuri nikmat Allah. Sudah disuruh syukur, tidak mau syukur, berpaling. Bahkan tidak hanya itu, mereka mendustakan nabi yang diutus oleh Allah. Ada 13 nabi diutus oleh Allah untuk dakwah di Sabah ini. Semuanya didustakan oleh mereka. Tidak ada satupun yang mereka terima dakwahnya. Nah, inilah berpaling yang disebutkan dalam ayat ini. Maka Allah akhirnya turunkan siksanya. Bagaimana siksanya? Allah kirim sailal arim, banjir dari lembah Arim. Jadi Arim ini nama satu tempat, satu lembah, di mana lembah itu memiliki tanggul. Tanggulnya ini penghalang antara kota mereka dengan banjir yang biasanya menimpa tempat tersebut. Kalau tidak ada tanggul ini, maka pasti kota mereka hancur lebur. Nah, tanggul ini semuanya dijebol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon ada 3 tanggulnya yang jebol karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan siksanya. Nah, begitu tanggulnya jebol, maka banjir ini menimpa kebun mereka, semuanya total habis. Kebun-kebun yang rindang tadi hilang semuanya, dilahap oleh banjir ini. Tidak hanya kebunnya yang hilang, rumah-rumah mereka rusak, sudah rontok, sudah rata dengan tanah semuanya. Makanya di sini Allah mengatakan kami ganti kebun mereka tadi dengan 2 kebun yang lain. Jadi sudah rata dengan tanah kebun yang pertama, kemudian ganti kebun baru, tapi kebunnya ini berisi buah-buahan pahit, tidak bisa dimakan. Ada pohon sidr tetapi sedikit. Pohon sidr itu ada 2 macam. Ada pohon sidr yang biasanya dimanfaatkan daunnya untuk mandi, memandikan jenazah. Itu namanya pohon bidara nibek. Ada lagi pohon sidr yang tidak bisa digunakan apa-apa. Buahnya tidak bisa dimanfaatkan, daunnya tidak bisa digunakan untuk mandi, nggak ada gunanya sama sekali. Adanya hanya syauk. Syauk itu adalah duri-duri, sehingga tidak ada gunanya, malah mudarat. Nah, itu disebut oleh orang-orang Arab sebagai daun pohon bidara dol, pohon bidara yang sesat. Saking tidak ada manfaatnya, disebut sesat oleh orang-orang Arab. Nah, saya tidak tahu yang dimaksud oleh Allah di sini adalah sidr yang masih ada manfaatnya ataukah yang tidak ada manfaatnya. Kalau yang masih ada manfaatnya masih mending, nggak ada buahnya tapi masih ada daunnya, bisa digunakan untuk mandi dan sebagainya, masih ada manfaat. Bagaimana kalau yang dimaksud oleh Allah ini adalah sidr yang dol tadi, yang sesat tadi, yang tidak ada gunanya tadi? Sudah tidak ada gunanya, madarat lagi karena penuh dengan duri-duri padanya. Ini karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan dzalika, itulah jazainahum, kami membalas kepada mereka bima kafaru, dengan sebab kekafiran mereka. Wa hal yujaza, dan tidaklah dibalas illal kafuru, kecuali orang-orang yang kafir.
Maksudnya tidak dibalas dengan hukuman kecuali hanya orang-orang kafir saja. Atau wahal nujazi, dan tidaklah kami Allah membalas illal kafura, kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian Allah sebutkan juga nikmat yang lain selain nikmat yang pertama tadi. Apa nikmat yang lain? Wa ja'alna, kami Allah sudah menjadikan bainahum, di antara mereka, wa bainal qura, dengan desa-desa, allati barakna fiha, yang kami berkahi padanya. Maksudnya desa-desa di Syam. Kami jadikan antara Sabak dengan Syam itu ada quran dhahirah, ada desa-desa yang tampak, maksudnya desa-desa yang berdekatan, sehingga saling tampak antara satu desa dengan desa yang lain. Wa qaddarna, dan kami telah mengukur fiha, pada desa-desa tadi, as-sayra, perjalanan. Allah mengatakan siru fiha, berjalanlah kalian pada desa-desa tadi, layalia, malam-malam hari, wa ayyaman, atau siang-siang hari, aminin, dalam keadaan aman. Nah, ini nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah. Tidak hanya subur tanamannya seperti Indonesia, subur tanamannya, tidak hanya itu. Antara satu desa dengan desa berikutnya, kalau mereka mau melakukan perjalanan dari Sabak menuju ke Syam, itu mereka tidak sangat lelah. Kenapa? Karena antara Sabak dengan Syam ini, di tengah-tengahnya ini ada desa-desa yang berdekatan. Antara satu desa dengan desa berikutnya itu jaraknya hampir rata-rata sama. Itulah yang dimaksud oleh Allah, qaddarna fiha as-sayr, kami ukur padanya perjalanan, sehingga antara satu desa melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya, melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya, jaraknya hampir sama. Kalau seseorang berada pada waktu pagi hari di desa pertama, nanti sore hari sudah sampai pada desa kedua, dia bisa istirahat di situ. Besok lagi melanjutkan perjalanan, maka pagi sudah sampai di desa berikutnya, kemudian bisa istirahat, bisa melanjutkan perjalanan lagi sampai ke negara Syam. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau seandainya antara Sabak dengan Syam ini tidak apa-apa selain padang pasir, betapa susahnya melakukan perjalanan. Bahkan kadang-kadang padang pasir itu disebut sebagai tempat mematikan, karena total dari tempat asal ke tempat tujuan tidak ada air sama sekali. 15 hari perjalanan tanpa air, siapa yang kuat? Manusia nggak kuat begitu, maka disebut perjalanan yang mematikan. Lah ini oleh Allah tidak dibikin begitu. Pagi sampai ke kota berikutnya, sore sampai ke kota berikutnya, bisa istirahat, bisa cari air di situ, bisa makan di situ. Tapi karena mereka itu tidak bisa bersyukur kepada Allah, akhirnya mereka mengatakan faqalu, maka mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ba'id, jauhkanlah, baina asfarina, antara safar-safar kami, wa dhalamu anfusahum, mereka zalim terhadap diri mereka, yaitu dengan perkataan tadi, dengan doa tadi. Wa ja'alnahum faja'alnahum, lalu kami jadikan mereka ahadits, sebagai bahan cerita, bahan omongan, diomongkan oleh orang-orang sebagai contoh bahwasanya ada kenikmatan diubah menjadi musibah atau bala. Wa mazzaqnahum, dan kami kocar-kacirkan mereka, kullu mumazzakin, dengan sebenar-benar kocar-kacir. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, likulli sabbarin, untuk setiap orang yang selalu sabar, syakurin, yang selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya mereka itu bosan dengan perjalanan yang mudah. Mereka pengennya perjalanan yang menantang. Mereka pengennya perjalanan itu jauh. Jangan pagi sore sudah sampai bisa istirahat. Mereka pengennya itu beberapa hari itu enggak ada istirahatnya. Ini berarti mengingatkan kita seperti Bani Israel. Bani Israel oleh Allah dikasih manna wa salwa, mereka enggak mau menerima. Padahal manna wa salwa makanan yang tidak susah untuk dimakan, tidak susah untuk dimasak, gampang sekali. Bahkan manna itu enggak perlu masak. Allah turunkan setiap pagi manna itu, tinggal disendok aja pada daun-daun, langsung dimakan, nggak usah dimasak, sudah kenyang. Nah, mereka bosan dengan nikmat Allah yang seperti itu. Akhirnya minta nikmat yang susah, meminta bawang, berambang dan sebagainya yang harus diulek dulu, yang harus dimasak dulu. Kalau tidak dimasak nggak bisa dimakan. Nah, ini berarti mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Demikian juga orang-orang Sabah ini dikasih perjalanan yang gampang,
cepat sampai ke tujuan, malah mereka minta ba'id, jauhkanlah baina asfarina, antara safar-safar kami. Atau dengan bacaan yang lain, faqalu, mereka mengatakan, Rabbuna, Rabb kami, ba'ada, telah menjauhkan baina asfarina, antara safar-safar kami. Kalau bacaannya seperti ini, maksudnya mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Pagi perjalanan, sore sudah sampai ke kota berikutnya, mereka anggap ini masih terlalu jauh. Kami pengennya itu 5 menit langsung sampai, 10 menit langsung sampai. Nah, ini berarti orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Semestinya kita itu mendapat apapun dari Allah, merasakan itu adalah nikmat yang besar. Jangan dibandingkan dengan orang yang lebih besar nikmatnya. Kalau dibandingkan dengan orang yang lebih besar nikmatnya, kita tidak bisa bersyukur. Tapi kalau kita melihat orang yang nikmatnya lebih rendah dari kita, kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Siapa di antara kita pernah 2 bulan tidak masak di rumahnya apa-apa? Kan nggak ada kan gitu. Nabi Muhammad SAW 2 bulan tidak masak apapun di dapurnya. Kenapa? Nggak ada yang dimasak. Gandum nggak ada, beras nggak ada. Yang ada adalah air putih sama kurma, toktil. Siapa yang bisa sabar kayak begitu itu? Makan kurma sama air putih saja setiap harinya. Nggak ada teh, nggak ada susu, nggak ada apa-apa. Nah, ini kalau kita melihat kondisi kita dengan kondisi Nabi SAW, kita sudah penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau kita melihat kepada orang-orang yang lebih banyak hartanya, orang-orang yang kaya, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah, mereka menganggap Rabbuna ba'ada. Allah sudah menjauhkan safar kita. Padahal pagi perjalanan, sore sudah sampai. Dia anggap jauh. Mazzaqnahum kullu mazzaq. Allah kocar-kacirkan mereka, yaitu dengan adanya banjir tadi. Setelah mereka ditimpa banjir, akhirnya mereka jadi tercerai-berai. Maka orang-orang Sabak waktu itu pindah dari Sabak. Tidak ada yang tinggal di Sabak lagi. Ada beberapa orang, ada beberapa kabilah. Ada kabilah namanya Ghassan, akhirnya tinggal di Syam. Ada kabilah namanya Khuza'ah, akhirnya tinggal di Mekah. Ada kabilah namanya Aus dan Khazraj, akhirnya tinggal di Madinah. Ada kabilah Azd, akhirnya tinggal di Oman. Jadi orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj itu asalnya dulu orang-orang Yaman. Kenapa mereka hijrah ke Madinah? Karena negara mereka dihancurkan oleh Allah dengan banjir bandang yang menghancurkan seluruh negara mereka. Karena itulah orang-orang Madinah itu asalnya orang-orang Yaman. Sehingga kalau mereka itu akhlaknya lembut-lembut, baik-baik, karena memang orang-orang Yaman itu pada dasarnya rata-rata seperti itu. Mereka diberi oleh Allah akhlak yang baik, akhlak yang lembut. Tapi asal muasal mereka ini adalah orang-orang yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh saddaqa, telah membenarkan alaihim, terhadap mereka, iblis itu dhannahu, persangkaannya. Fattaba'uhu, maka mereka mengikuti iblis, illa fariqan, kecuali sedikit saja, sekelompok saja, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman yang tidak mengikuti iblis. Apa maksudnya iblis membenarkan persangkaan terhadap mereka? Maksudnya gini, ketika iblis berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam, maka iblis ini mengatakan, kalau bapaknya berhasil saya goda, anak-anaknya, keturunannya pasti lebih gampang saya goda. Nah, ini persangkaan iblis terhadap manusia. Ternyata benar, mereka digoda oleh iblis, diberi was-was oleh iblis, dibisiki oleh iblis, sehingga tidak mensyukuri nikmat Allah, sehingga mengkufuri 13 nabi yang dikirim oleh Allah kepada mereka. Nah, maka kebanyakan manusia itu memang kafir, bukan syukur, bukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang iman hanyalah fariqan, sekelompok kecil saja. Rata-rata adalah kafir. Di atas muka bumi ini kalau dikumpulkan, yang kafir dengan yang muslim lebih banyak yang kafir. Dari sejak Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, kalau mau dikumpulkan siapa yang lebih banyak, apakah muslim atau kafir, maka sabda Nabi SAW mengatakan, ma antum fi ahli syirki, tidaklah kalian wahai umat Islam dibandingkan orang-orang yang musyrik, illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti satu helai bulu yang putih, fi jildith thawril aswad, pada kulitnya sapi jantan yang hitam.
au kasya'ratis sauda, atau seperti satu helai bulu yang hitam, fi jildis thawril ahmar, pada kulitnya sapi jantan yang merah. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi sangat-sangat sedikit sekali kaum muslimin kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat ya. Kalau di tempat tertentu mungkin muslimnya lebih banyak. Di Indonesia misalnya muslim dengan kafir lebih banyak muslimnya. Tapi kan Indonesia saja. Coba dihitung seluruh negara, belum tentu. Apalagi dihitung dari Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Nah, jelas lebih banyak orang kafirnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa ma kana lahu, dan tidak ada bagi setan, bagi iblis, alaihim, terhadap mereka, min sultan, kekuasaan. Artinya iblis itu sebenarnya tidak berkuasa apa-apa untuk menyesatkan manusia. Iblis kan hanya membisiki, manusia yang mengikuti itu salah dia sendiri. Seandainya kita tidak mau ikuti bisikan iblis, kita nggak akan tersesat. Jadi iblis hanya membisiki, tapi kalau memaksa kamu harus kafir, nggak bisa. Dia hanya bisiki. Nah, diterima nggak bisikannya oleh manusia ini? Kalau diterima ya dia sesat, kalau tidak tidak. Maka terserah kita. Karena itulah Allah mengatakan illa lina'lam, akan tetapi supaya kami mengetahui, maksudnya supaya kami membuktikan. May yu'minu bil akhirah, siapa yang iman kepada akhirat, mimman huwa, dari orang yang dia itu minha, terhadap akhirat, fi syakkin, di dalam keraguan-raguan. Jadi diciptakannya iblis mengganggu manusia tujuannya supaya Allah membuktikan siapa yang tetap iman tidak mengikuti iblis, siapa yang ragu-ragu akhirnya mengikuti iblis. Wa rabbuka, dan Rabbmu itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hafizun, maha menjaga, maksudnya menjaga seluruh amal manusia, tidak ada yang terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qulu da'ul ladzina, boleh dibaca qulu atau quli, qulu da'ul ladzina, katakanlah wahai Nabi, serulah orang-orang yang za'amtum, kalian menyangka, min dunillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mereka anggap sebagai Tuhan. La yamlikuna, mereka tidak memiliki mithqala dzarratin, seberat dzarrah, fis samawati wala fil ard, baik di langit-langit maupun di bumi. Wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka, fihima, pada keduanya, langit dan bumi, min syirkin, dari perserikatan. Artinya mereka tidak ikut-ikutan dalam menciptakan langit bumi. Langit bumi ini semuanya Allah yang ngatur. Tuhan-Tuhan itu enggak ada yang ngatur langit bumi. Wa ma lahu, dan tidak ada bagi Allah, minhum, dari mereka, min dhahirin, dari penolong. Jadi maksudnya Nabi SAW disuruh menantang orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, kalian sembah 7 Tuhan. 1 Tuhan di langit yaitu Allah, 6 Tuhan di bumi yaitu berhala-berhala. Kenapa kalian menyembah 7 ini? Kenapa tidak 1 saja yang disembah? Apakah 6 yang kalian sembah ini mereka punya andil dalam menciptakan langit dan bumi atau mengatur langit dan bumi? Allah katakan di sini, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin. Tuhan-Tuhan yang kalian tambah-tambahkan itu sama sekali tidak punya syirkin, tidak punya serikat di dalam mengatur atau menciptakan langit bumi. Langit bumi hanya Allah yang mengatur dan menciptakan. Dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Furqan, Allah menyebutkan pada ayat yang ketiga, wattakhadhu min dunihi alihah, mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan. Padahal Tuhan-Tuhan itu la yakhluquna syai'an, sedikit pun tidak menciptakan apa-apa. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu yang diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a, Tuhan-Tuhan itu juga tidak memiliki terhadap diri mereka madarat maupun manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan, mereka tidak bisa menghidupkan, mematikan atau menghidupkan. Wala nusura, tidak pula menghidupkan. Mereka tidak memiliki kematian, tidak memiliki kehidupan, tidak pula memiliki penghidupan, yaitu menghidupkan setelah kematian. Nah, ini kondisi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Sehingga Allah menyuruh mereka untuk berpikir, gunakan akal sehatmu. Makhluk-makhluk arca-arca yang tidak ada gunanya, tidak punya kekuatan apa-apa, kenapa disembah?
Nah, alhamdulillah sekarang kita umat Islam tidak menyembah arca-arca lagi, tetapi PR kita adalah marilah kita kuatkan iman kita terhadap Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu mereka mempercayai Tuhan-Tuhan selain Allah, sekarang kita hanya percaya kepada Tuhan Allah saja, tetapi kadang-kadang yakin kita kepada Allah yang kurang. Orang sakit tidak berdoa kepada Allah, tapi hanya berusaha beli obat, pergi ke dokter, nggak pernah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebenarnya yang memberikan kesembuhan? Dokter apa Allah? Kalau engkau hanya berobat saja ke dokter, tidak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seolah-olah meyakini bahwa kesembuhan di tangan dokter. Ini satu keyakinan yang salah, tidak seperti itu. Mestinya begitu sakit langsung doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat, dokter dan sebagainya itu nomor 2 setelah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita pelajari secara ringkas pada sore hari ini. Mudah-mudahan ayat-ayat ini mudah untuk dihafalkan sehingga menambah hafalan kita.